Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kembali lintasan tajwid. Pada episode kali ini, kita akan membahas surah Hud ayat 87 yang di dalamnya ada kata nasya'u. Bagaimana cara waqaf atau menghentikan bacaan di kata nasya'u ini? Kita lihat beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat kita membaca ayat ini. Setidaknya ada 5 yang akan kita bahas di kesempatan episode kali ini. Ini ayatnya. Lalu di tengah-tengah ada kata nasya'u. Bagaimana cara menghentikannya? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya'u. Bagaimana cara wakafnya? Yang pertama, ini cara wakaf yang salah adalah tetap membaca harokat huruf terakhir, yaitu huruf hamzah. Jadi, jika kita baca nasya'u, begitu saat wakaf berarti kita membaca seperti kita wasal atau melanjutkan bacaan. Dan itu bukan kebiasaan orang Arab. Karena orang Arab setiap menghentikan bacaan atau kalimat, ia sukunkan huruf terakhirnya. Jadi membaca nasya'u dengan tetap memberi harokat huruf terakhirnya tidak tepat saat kita menghentikan bacaan. Yang kedua, waqaf dengan memanjangkan huruf hamzah di akhir kata. Kalau kita perhatikan di sini, nasya'u, ini hamzah posisinya berada di atas waw. Artinya, ini waw bukan sebagai tanda panjangnya dhammah hamzah, namun ia menjadi tumpangan tempat dudukannya huruf hamzah. Di masa itu, orang Arab menuliskannya dengan kerangka waw sebelum ditemukan kerangka huruf hamzah. Jadi, membaca nasya'u yang pendek ini menjadi panjang seperti ini, nasya'u berarti menambah huruf dan mengeluarkan ucapan dari bahasa Arab menjadi bahasa yang bukan Arab lagi. Karena tidak ada dalam bahasa Arab nasya'u yang punya panjang ini. Jadi, ini kesalahan yang sangat fatal saat kita menghentikan bacaan di kata nasya'u. Jadi, jangan dibaca nasya'u, punya panjang. Yang ketiga, waqaf dengan mengubah huruf hamzah di akhir kata, yaitu kata nasya'u menjadi huruf waw. Jadi begini, nasya'u, nasya'u, ini juga tidak tepat, mengubah hamzah menjadi huruf waw bersukun. Yang keempat, memendekkan harokat fathah pada huruf shin dan waqaf dengan memanjangkan hamzah di akhir kata. Ini gabungan antara kesalahan kedua yang tadi kita baca panjang u, dan ini shinnya tidak dibaca panjang. Jadi yang harusnya shinnya berharokat fathah memanjang, ini dikorupsi jadi pendek. Jadi nasya'u, nasya'u, ini berubah arti, berubah makna. Beda antara nasya'u dengan nasya'u. Jadi ini mengubah ayat Al-Quran. Yang kelima, membaca shin berharokat fathah dengan pendek. Memendekkan harokat fathah huruf shin, lalu waqaf di akhir katanya dengan mengubah huruf hamzah menjadi huruf waw. Jadi nasya'u, nasya'u, tentu berbeda antara nasya'u dengan nasya'u. Ini shinnya menjadi pendek dan hamzahnya menjadi waw, nasya'u. Ini kesalahan yang kelima. Boleh jadi pemirsa punya penemuan kesalahan yang lain, karena kesalahan pasti banyak, dan semoga kita dapat membaca dengan baik dan benar. Bagaimana cara membacanya? Nasya'u, seperti ini tulisannya. Cara membacanya, nasya',
huruf hamzah di akhirnya meskipun numpang di waw tetap dibaca hamzah. Tetap dibaca hamzah bersukun karena kita berhenti. Abaikan pula huruf terakhir yang diberi tanda lingkaran kecil di atasnya. Jadi nasya'u kita baca ketika waqaf atau menghentikan bacaan nasya'. Ya, kemungkinan bisa kita baca dengan 6 harokat atau boleh jadi 5 harokat dan boleh jadi dengan panjang 4 harokat. Tergantung hukum yang lainnya bagaimana kita baca mad adid li sukun dalam konteks membaca akhir-akhir kata atau akhir kalimat. Jadi nasya'u kita baca ketika waqaf atau kita hentikan bacaan dengan nasya', huruf terakhirnya hamzah bersukun. Jadi dari penggalan ini saya akan bacakan au an naf'ala fi amwalina ma nasya' 6 harokat, atau ma nasya' 5 harokat, atau ma nasya' 4 harokat. Demikian cara menghentikan bacaan di kata nasya'u di surah Hud ayat ke-87. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kefasihan kepada kita dalam baca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.